2 pemilu lalu, Jenderal Bintang 4 mengatakan, dia saya yang pecat. Bagaimana orang memilih itu? Catatan sejarahnya begini, psikologinya begini, dan dipecat. Itu mereka menyampaikan. Bahkan satu lagi mengatakan, hai pensiunan TNI, Anda bodoh kalau pilih orang yang kita pecat. Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut 3 jenderal mencela-mencela atau tidak dapat dipercaya karena pada pemilu 2019 ketiganya menolak Prabowo Subianto karena pernah dipecat saat aktif di militer. Namun di pemilu tahun ini 3 jenderal itu berbalik mendukung Prabowo. 3 jenderal yang dimaksud adalah Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan Agung Gumelar. Hal ini disampaikan Ganjar di hadapan keluarga Purnawirawan TNI Polri se-Jawa Tengah pada Rabu pagi. Diajari untuk mencela-mencela. Semenjak dari awal kampanye hingga berakhir masa kampanye, Bapak ini selalu yang tertonjol itu tentang kritisannya, bukan tentang visi misinya. Mulai dari memberi skor 5 pada kinerja penegakan hukum, padahal itu wakilnya sendiri, mengganti atribut hitam putih biar nggak kelihatan petugas partainya. Jadi ingat tahun 2009 ada yang menjadi tim sesnya Pak Prabowo, membaik-baikan Pak Prabowo. Saat itu Pak Prabowo menjadi wakil presiden. Bagaimana caranya bisa memenangkan Pak Prabowo? Tapi sekarang berubah. Tapi malah sering menyerang Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM, kasus HAM, dan lain-lain. Nah ini apa nggak mencela-mencela? Kalau tahu Pak Prabowo misalnya melanggar HAM dan lain-lain, kenapa 2009 kalian berkoalisi dan kalian dukung Pak Ganjar? Jangan takut, pilih nomor berapa? 2. Pilih nomor berapa? 2. Pilih nomor berapa? 2. Ini baru rakyatnya Indonesia yang gak takut menunjukkan kebenaran. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan pernyataan atau statement yang pernah disampaikan oleh Capres 03 Ganjar Pranowo, di mana ia mengatakan bahwa Wiranto, Luhut, dan juga Agung Gumelar adalah jenderal mencela-mencela. Kurang tahu apa maksud di balik pernyataan Ganjar tersebut, tetapi tentunya hal tersebut tidak diterima oleh ketiga jenderal yang disebutkan tadi. Dan bahkan pernyataan beliau ini pun mendapatkan respon yang negatif dari para netizen karena Ganjar kelihatan panik dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, dan bahkan ia mungkin menyindir ketiga jenderal tersebut dikarenakan sebelumnya adalah bersama mereka mungkin dalam satu tim. Tetapi itu ternyata dalam perjalanan mereka berubah haluan dan kembali mendukung Prabowo. Dan bahkan menurut Ganjar barangkali karena Prabowo dulu disinyalir sebagai orang yang melakukan pelanggaran HAM, dan bahkan Wiranto mencopot jabatan itu atau pemberhentian dengan hormat, dan juga Agung Gumelar pernah memberikan statement atau pernyataan di luar dugaan kita sekalian tentang Prabowo Subianto. Oleh karena itu Ganjar melihat bahwa saat ini ketika mereka justru balik mendukung Prabowo, disitulah ia mengatakan bahwa ketiga jenderal tersebut mencela-mencela. Oleh karena itu kita langsung ke videonya. Namun alangkah baiknya kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan buat channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video-video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung ke video pertama, di mana statement atau pernyataan Ganjar tentang ketiga jenderal tersebut. Mari kita saksikan. 2 pemilu lalu, Jenderal Bintang 4 mengatakan, dia saya yang pecat. Bagaimana orang memilih itu? Catatan sejarahnya begini, psikologinya begini, dan dipecat. Itu mereka menyampaikan. Bahkan satu lagi mengatakan, hai pensiunan TNI, Anda bodoh kalau pilih orang yang kita pecat. Dan tiga-tiganya orang yang ngomong itu sekarang berada pada kubu di sana. Maaf,
Sebagai patriot sejati, saya tidak diajari untuk mencela-mencela. Baik sahabat sekalian, ternyata inilah rahasia di balik pernyataan Ganjar bahwa ketiga jenderal tersebut, Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan juga Agung Gumelar adalah jenderal mencela-mencela. Dikarenakan mereka, ketiga dari mereka ini pernah mengatakan bahwa Prabowo itu adalah pelanggar HAM. Tetapi justru saat ini mereka mendukung Prabowo Subianto. Ya, inilah mungkin letak dari kekesalan, kekecewaan dari Ganjar Pranowo. Tetapi mungkin Ganjar juga lupa bahwa ini adalah urusan politik ya. Urusan politik itu selalu dinamis, berubah kapan saja. Hari ini kawan, besok lawan. Dan hal itu tentu Pak Ganjar paham. Karena Pak Ganjar sudah puluhan tahun bergelut di dunia politik. Di dalam politik tidak ada musuh yang abadi. Dan tidak ada kawan yang abadi. Yang ada hanyalah bersifat sementara karena kepentingan dan karena faktor lainnya. Oleh karena itu, ketiga jenderal yang disindir tadi atau disinggung tadi itu memang sudah menjadi hal lumrah di dalam dunia perpolitikan. Ya, sehingga hari ini mungkin saja omong A bisa besok menjadi B, dan itu bukan baru kali ini terjadi. Pengalaman 5 tahun lalu mungkin si A mendukung Prabowo, hari ini mendukung Pak Anies atau mendukung Pak Ganjar, dan sebaliknya. Jadi kalau kekesalan dari Pak Ganjar memang kita pahami sebagai manusia, pasti punya rasa itu. Tetapi sebagai manusia yang paham politik, tentunya ya ini tidak perlu disampaikan karena itu sudah biasa, sudah sering terjadi demikian. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut 3 jenderal mencela-mencela atau tidak dapat dipercaya karena pada pemilu 2019 ketiganya menolak Prabowo Subianto karena pernah dipecat saat aktif di militer. Namun di pemilu tahun ini 3 jenderal itu berbalik mendukung Prabowo. 3 jenderal yang dimaksud adalah Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan Agung Gumelar. Hal ini disampaikan Ganjar di hadapan keluarga Purnawirawan TNI Polri se-Jawa Tengah pada Rabu pagi. Waktu 2019 kita dalam satu kubu, mereka menyuarakan itu, dan itu jenderal, lalu hari ini dia menarik dan memberikan dukungan, sesuatu yang tidak bisa saya jadikan panutan dengan disiplin yang diajarkan oleh keluarga saya. Anda ternyata mencela-mencela. Kalau saya lihat tubuhnya ada Pak Wiranto, ada Pak Agung, terakhir Pak Luhut kalau tidak salah menyampaikan dukungannya, dan beliau-beliau ada rekamannya semua menyampaikan itu. Meskipun hak politiknya saya hormati, tapi apakah ketiga beliau itu akan mengkoreksi omongan yang pernah dilakukan dulu? Kalau jawabannya ya silakan dikoreksi dengan alasannya, tapi kalau tidak, orang pasti akan melihat yang lain. Selasa kemarin, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program swasembada pangan. Prabowo menilai program itu menjadi bukti pemanfaatan lumbung pangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto di HUT Partai Gerindra ke-16 di Bali Selasa kemarin. Selain itu, Prabowo juga berjanji menyempurnakan program yang sudah berjalan. Saudara kalian, sorry ya, benar. Sorry ya. Kita tidak mau. Manakala Prabowo Gibran koalisi Indonesia Maju menerima mandat dari rakyat, tugas utama kita antara lain adalah swasembada pangan, saudara kalian. Kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia, saudara kalian. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana pernyataan atau statement dari Pak Ganjar. Dan juga statement Pak Ganjar ini kembali disinggung atau disampaikan, disindir oleh Pak Prabowo dan mengatakan sorry ya. Nah, ini memang sebuah bentuk kekesalan sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Pak Ganjar ya. Karena ya menurutnya bahwa dia juga adalah anak seorang polisi. Ya tentunya juga dia mengatakan bahwa ia diajarkan tidak mencela-mencela. Tapi sesungguhnya yang terjadi ketiga jenderal tersebut mencela-mencela menurutnya. Bahwa tidak komitmen. Tidak sesuai dengan disiplin yang diajarkan waktu masih aktif di militer. Ini menurut Pak Ganjar ya. Tetapi saat ini mereka sudah
tidak aktif lagi di militer, tetapi sangat diharapkan Pak Ganjar bahwa ya jiwa komitmen tinggi itu mestinya dipegang teguh. Tidak hanya untuk saat ini, ya, tetapi harusnya juga untuk seterusnya. Karena sebagai seorang purnawirawan tentunya jiwa itu ada. Tetapi ternyata justru ketiganya saat ini mendukung Prabowo Subianto yang sebelumnya mereka tidak akui. Tapi tidak apa-apa ya, ini namanya juga politik. Baik, selanjutnya saudara sekalian, kita ikuti reaksi atau respon dari para netizen, dari warganet terkait dengan pernyataan atau statement dari seorang Ganjar terhadap ketiga jenderal yang telah mengambil langkah untuk mendukung Prabowo Subianto. Mari kita ikuti satu persatu. Diajari untuk mencela-mencela. Semenjak dari awal kampanye hingga berakhir masa kampanye, Bapak ini selalu yang tertonjol itu tentang kritisannya, bukan tentang visi misinya. Mulai dari memberi skor 5 pada kinerja penegakan hukum, padahal itu wakilnya sendiri, mengganti atribut hitam putih biar nggak kelihatan petugas partainya, mempertanyakan etik presiden dan pemerintahan yang dianggap curang, tapi memilih bootcamp ketika ada kecurangan di Taiwan, menganggap TNI nggak netral hanya karena masalah knalpot, menggiring opini tentang demokrasi karena kampusivitas akademika, mempertanyakan bagi-bagi bansos menjelang pemilu, padahal terkendala pembagiannya karena dikorupsi oleh anggota partainya saat COVID loh. Kemudian menganggap pemberian gizi pada anak sudah terlambat, dan sekarang terang-terangan menilai 3 mantan jenderal TNI mencela-mencela. Pantaslah elektabilitasnya nggak naik-naik. Baik, ini netizen ini cerdas ya. Ia melihat mungkin juga cikal bakal karena elektabilitas Ganjar tidak naik-naik dikarenakan faktor ini. Sejak awal kampanye hingga masa berakhirnya kampanye, yang ada hanyalah sindiran dan nyinyiran. Tidak ada hal-hal positif yang disampaikan, gagasan, ide, ataupun juga program-program yang diadu. Tetapi lebih banyaknya itu adalah melihat kekurangan dari orang lain. Nah, ini memang mungkin juga menjadi salah satu kekurangan dari kubu 03 ini, adalah pintar melihat kekurangan dari paslon lain, tetapi tidak pintar untuk melihat diri dan tidak pintar untuk menyusun strategi yang bagus untuk bisa menghadapi lawan politiknya di masa kampanye, untuk menggait hati rakyatnya tentunya, untuk memberikan dukungan. Dan seperti yang digambarkan tadi memang benar, bahkan sampai bansos menjelang pemilu juga disindir, dikait-kaitkan urusan politik. Padahal memang bansos ketika masa COVID itu juga dikorupsi oleh menteri dari Partai PD Perjuangan, dan masih banyak hal lainnya yang memang dikoreksi atau dikritisi, tetapi ada keterkaitan dengan dirinya, dengan kubunya. Misalnya memberikan skor 5 pada penegakan hukum di Indonesia tanpa ia sadari yang menjadi Menko Polhukam adalah cawapresnya sendiri. Dan ini kadangkala hanya pintar melihat kesalahan pada diri orang lain, tetapi tanpa sadari dengan statement yang dikeluarkan sebenarnya adalah senjata makan Tuhan. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Waktu 2019 kita dalam satu kubu, mereka menyuarakan itu, dan itu jenderal. Lalu hari ini dia menarik dan memberikan dukungan. Jadi ingat tahun 2009 ada yang menjadi tim sesnya Pak Prabowo, membaik-baikan Pak Prabowo. Saat itu Pak Prabowo menjadi wakil presiden. Bagaimana caranya bisa memenangkan Pak Prabowo? Tapi sekarang berubah. Tapi malah sering menyerang Pak Prabowo tentang pelanggaran HAM, kasus HAM, dan lain-lain. Nah, ini apa nggak mencela-mencela? Kalau tahu Pak Prabowo misalnya melanggar HAM dan lain-lain, kenapa 2009 kalian berkoalisi dan kalian dukung Ganjar, ya kan? Namanya Ganjar Pranowo. Makanya percaya itu jangan sama manusia tapi sama Tuhan. Karena dengan berjalannya waktu, pandangan seseorang atau pendapat seseorang itu bisa berubah karena perubahan yang menjadi lebih baik. Mungkin manusia yang buruk, yang bejat, yang kotor, bajingan dan lain-lain, itu bisa saja menjadi baik karena tobat, karena seizin Tuhan. Enggak semuanya orang yang jahat akan seumur hidup menjadi orang jahat. Tidak pasti orang yang baik seumur hidup akan menjadi orang baik. Pasti ada yang berubah menjadi jahat. Dan kalau berbicara tentang mencela-mencela, ketika Pak Jokowi
seolah-olah pro kepada Ganjar Pranowo membaik-baikkan Pak Jokowi. Dengan kata-kata yang manis. Tapi indah. ketika Pak Jokowi berbicara sesuai undang-undang dan lain-lain lalu digoreng oleh media, Pak Ganjar menjelek-jelekan Pak Jokowi, menyindir-nyindir Pak Jokowi. Mencela-mencela yang mana? Baru capres saja mencela-mencela, apalagi udah jadi presiden, takut. Baik sahabat sekalian, memang keren ya statement atau pernyataan dari netizen yang satu ini. Beliau sangat teliti sebenarnya. Kalau berbicara soal mencela-mencela, menurut netizen ini ya 3 jenderal ini baru sekarang mencela-mencela. Tetapi sesungguhnya kalau ditinjau atau direview kembali jauh sebelum itu, Ganjar dan juga kubu PD Perjuangan sudah mencela-mencela lebih dulu. Itu dikarenakan apa? Tahun 2009, Megawati mengajak Prabowo untuk berduet, ya, maju dalam Pilpres. Dan saat itu Ganjar bersama kubu dari PD Perjuangan berjuang mati-matian untuk memenangkan mereka. Namun sayang waktu itu mereka kalah dengan SBY. Nah, kalau dilihat atau diperhatikan seperti ini, kok kenapa sekarang baru Pak Ganjar mengkoreksi 3 jenderal itu yang memberi dukungan untuk Prabowo? Hanya karena 3 jenderal ini pernah mengatakan Prabowo melanggar HAM. Apakah pelanggaran HAM itu setelah Pilpres 2009 atau jauh sebelum itu? Jika pelanggaran HAM itu jauh sebelum 2009, sebelum Pilpres ketika Mega berduet dengan Prabowo, berarti yang melakukan mencela-mencela terlebih dahulu bukan 3 jenderal ini, tetapi justru Pak Ganjar dan juga kubu PD Perjuangan. Jangankan mereka hanya menyebarkan atau menyampaikan pelanggaran HAM, justru mereka berani menggandeng untuk menjadi calon wakil presiden kala itu. Nah, seseorang jika melanggar HAM seperti yang disampaikan ini, kenapa diajak menjadi cawapres? Apakah ini hanya karena faktor kepentingan, elektabilitas dari Prabowo dan partainya, pendukungnya juga banyak, sehingga berjuang untuk memenangkan hati rakyat, sekalipun orang itu dikatakan pelanggar HAM? Ya kenapa sekarang baru dikoreksi 3 jenderal ini? Ya harusnya mampu mengkoreksi diri terlebih dahulu. Pada jauh sebelum itu Anda saja bersama kubu Anda, partai Anda, telah mendukung orang yang Anda cap sebagai pelanggar HAM ini. Jadi kira-kira bagaimana? Mana yang lebih memalukan? 3 jenderal ini yang baru sekarang mencela-mencela, dikatakan mencela-mencela, ataukah ya ada partai besar dengan ya personil yang begitu ratusan ribu orang justru mendukung orang yang dianggap bersalah, yang dianggap melanggar HAM? Kira-kira mana yang lebih merasa malu kalau sampai dikoreksi oleh netizen, oleh warga, oleh rakyat? Yang mencela-mencela duluan 3 jenderal ini, ataukah Pak Ganjar bersama partainya? Hai orang tua kami tidak mau anak cucu kami, cicit kami kelak akan mencatat sejarah. Piye Pak? Catat sejarah apa Pak? Orang tuanya katanya. Apa Pak? Mencela-mencela. Mencela-mencela kok iso? Kenapa? Apa? Karena apa? Oh, mencela-mencela karena jabatan. Sampai kritik iki. Ganjar Pranowo sebut 3 mantan jenderal TNI mencela-mencela. Mencela-mencela. Goro-goro beda pilihan lan dukungan kuwi to Pak. Goro-goro Pak Wiranto, Pak Luhut lan Pak Jenderal sijine kuwi gak ndukung jenengan, terus ndukung Pak Prabowo mau katakan mencela-mencela, ngono ta? Yo ora apa-apa, aku lah yo duwe. Iki rekam jejak digital jenengan to. Kuwi lah yo mencela-mencela nek bagiku. Iki konsolidasi kader PDIP Perjuangan Jawa Barat ya to. Ganjar Pranowo puji kinerja Presiden Jokowi. Iki pas sadurunge berseberangan karo jenengan. Kuwi jenengan iki ya to. Kuwi muji kinerjane Pak Jokowi. Lah setelah Pak Jokowi berseberangan kalih jenengan ya to. Kuwi sampai kritik-kritik pedas kinerjane Pak Jokowi, sampai berani-berani memberikan nilai 5. Iki lho videone tak puterno, omongane jenengan nek ora percaya. Wong kok dipek menangis dhewe. Saya betul saat itu ketika infrastruktur digenjot. Saya lihat perdebatan 5 juta tengkok. Ini ketika masih bersama ini. Tidak ada
2 periode dan hanya 2 periode masa jabatan kecuali Jokowi. Kecuali Jokowi, ndungu Pak. Dadine kabeh wong iku aja mau antem mencla-mencle, peh ora ndukung jenengan ya toh. Eling ngomongane jenengan iki ora. Iki ya toh, iki jenengan muji-muji kinerjane Pak Jokowi. Infrastruktur digenjot dalam masa 2 periode dan hanya dilakukan masa Pak Jokowi. Piye mencla-mencla apa ora menurutmu, Pak? Sampai saiki malah sebalike sampean kritik ngekeki biji 5 jan pancen top bener dhewe sampean, Pak. Piye, Pak? Tolong dijawab Viti iki ya, Pak. Dijawab nek liwat ning berandane. Tetap salam seduluran, salam waras, rakyat sudah cerdas dan bisa menentukan untuk presiden 5 tahun ke depan. Pak Prabowo dan Mas Gibran pilihan rakyat dan selalu di hati rakyat. Baik sahabat sekalian, netizen yang satu ini menantang Pak Ganjar untuk membalas VT-nya. Karena ia mengkoreksi pernyataan Pak Ganjar tentang 3 jenderal yang dikatakan mencela-mencela. Dan beliau mengatakan bahwa yang mencela-mencela ya mungkin Pak Ganjar juga lebih dulu. Di mana saat ini Pak Ganjar ya mengatakan bahwa kinerja Pak Jokowi itu buruk dan lain sebagainya. Tetapi rekam jejak digital tidak bisa ditipu. Karena jauh sebelum itu pada konsolidasi Partai PD Perjuangan, Pak Ganjar juga mengatakan bahwa kinerja Jokowi luar biasa. Dan bahkan pembangunan atau genjot pembangunan infrastruktur dalam 2 periode ini sangat luar biasa. Dan itu hanya ada pada zaman Pak Jokowi. Tetapi ketika sudah tidak bersama lagi, Pak Jokowinya buruk semua. Jadi netizen ini mengatakan kalau mencela-mencela ketiga jenderal bahwa dulu pernah tidak mendukung Prabowo lalu sekarang mendukung Prabowo, kira-kira sama atau beda dengan Pak Ganjar yang sebelumnya puji-puji Pak Jokowi dan sekarang menjelek-jelekan Pak Jokowi. Kira-kira sama-sama mencela-mencela atau tidak? Dan bahkan netizen ini tantang untuk Pak Ganjar membalas VT-nya. Ganjar sebut Luhut, Wiranto, dan Agung Gumelar jenderal mencela-mencela. Kita bahas. Halo Pak Ganjar, Capres nomor urut 3. Saya peringatkan Anda ya, Anda jangan sembarangan berstatement menuduh 3 orang jenderal itu dengan kalimat mencela-mencela. Dengarkan saya Pak Ganjar, dengarkan. Saya tambahi, selain mereka mencela-mencela, mereka ini juga orang yang nggak pernah kenyang ya dengan kekuasaan. Saya tambahin itu Pak Ganjar. Mereka orang yang tidak pernah kenyang dengan kekuasaan. Mereka akan dukung siapapun yang berpotensi dapat menguntungkan mereka. Peduli setan, mau mencela-mencela, yang penting berkuasa. Gitu. Mau melalui pelanggaran etik MK, pelanggaran etik di KPU, bodoh amat. Yang penting menang. Begitu kira-kira. Oke, rakyat pantau, rakyat monitor, kita kawal demokrasi, kita kawal persatuan. Baik sahabat sekalian, ini netizen ini sepakat dengan pernyataan Pak Ganjar. Lalu disampaikan bahwa ya mereka ini juga mungkin masih haus kekuasaan dan seterusnya. Karena memang ini makna daripada politik ini, kalau memang tidak untuk berkuasa ya untuk apa? Karena sangat ya omong kosong, ya bohong besar kalau memang orang mau maju di dalam dunia perpolitikan lalu tidak mau berkuasa atau mau hanya menjadi penonton atau oposisi semata. Setiap orang yang maju dalam dunia politik tentunya bermimpi akan memimpin ya sebuah organisasi ataupun negara misalnya. Ya kalau memang tidak bermimpi untuk memimpin bangsa ini ya tidak usah masuk dalam urusan politik. Dan kalau dikatakan ketiga jenderal ini ya memang mereka sudah purnawirawan. Mereka tidak bisa dikatakan harus netral lagi karena mereka sudah tidak aktif di dalam dunianya. Sehingga ketika mereka mau mengambil langkah mau mendukung siapa, itu hak prerogatif diri mereka, hak asasi mereka. Kepada siapa mereka harus menempatkan dukungannya. Dan tentunya dalam dunia perpolitikan, mengambil sikap atau langkah untuk mendukung seseorang pasti ada hitungannya, tidak mungkin tidak. Dan omong kosong kalau orang memberi dukungan tidak mengharapkan sesuatu. Semuanya itu ikhlas, itu tidak ada dalam dunia politik. Kan dalam politik, ya saya teringat, ya ada sebuah statement yang disampaikan oleh seorang politisi handal dari Nusa Tenggara Timur yang bernama Bung Kanispari ya. Beliau sudah meninggal, tetapi pernyataannya memang masih melekat dalam ingatan kita. Dia pernah berkata demikian. Politik itu kotor tapi nikmat, manis di mulut, pahit di hati. Salam di kanan, pelungku di kiri, mulus tapi bergerigi.
Itu artinya apa? Bahwa memang dalam politik itu seperti itu, harus diamini. Dan kelihatan netizen tadi juga adalah salah satu caleg, harusnya bisa pahami. Ya, ketika Anda mengambil sikap atau langkah untuk masuk di dalam sebuah partai politik, tentu yang ada dalam benak Anda, yaitu Anda ingin memimpin, minimal menjadi anggota dewan misalnya. Dan kalau sampai 3 jenderal ini disalahkan hanya karena mencela-mencela, yaitu Anda salah besar. Saat ini mereka sudah tidak menjadi jenderal, menjadi aktif lagi di dunia militer. Mereka sudah menjadi warga biasa, ya sipil. Dan mereka punya hak untuk menentukan sikap. Dan hak untuk menentukan sikap itu diatur dalam undang-undang. Dan itu hak mereka. Kepada siapa mereka harus mengambil langkah untuk mendukung, ya, mendukung calon manapun itu. Ganjar sebut Jenderal mencela-mencela. Calon presiden nomor Bapak Ganjar blunder lagi. Bapak Ganjar blunder lagi. Dikira dengan membahasakan minca-minca 3 jenderal bangga, disurakin, ditepukin tuh. Jadi saya menghimbau kepada seluruh calon presiden, jangan bangga karena ditepukin tangan. Jangan bangga karena disurakin. Gitu loh, karena setelah itu selesai sudah, tapi hubungan Anda dengan para jenderal itu akan panjang. Itu. Jadi kalau saya melihat, ini saya berpandangan nih, boleh dong berpendapat. Bukan mencela-mencela, tapi politik itu bicara momentum. Benar. Gitu loh. Last minute aja bisa berubah. Itu. Saya sangat sepakat dengan Bapak yang satu ini, ya. Politik itu berbicara soal momentum. Kalau momen itu menguntungkan, ya kenapa tidak? Kalau momen itu dilihat, ya nanti merugikan dia, kenapa tidak menghindar? Masa hanya karena komitmen, lalu sesuatu yang memang tidak menguntungkan harus diambil? Resiko itu harus diambil, siapapun dia pasti tidak mau. Apalagi mereka ini seorang jenderal, ya. Tentu memiliki strategi lapangan dalam berperang. Nah, dulu mungkin mereka berperang menghadapi musuh dengan membawa senjata. Tetapi sekarang mereka juga lagi berhadapan atau menghadapi musuh, tetapi dengan cara yang berbeda. Tetapi tentu strategi-strategi yang mereka jalankan selama aktif di militer, mereka akan gunakan. Mereka akan lihat kubu mana yang kuat, yang berpotensi untuk menang. Kalau memang mendukung kubu yang siap kalah, ya untuk apa? Tetapi kalau mendukung kubu yang potensinya besar untuk menang, nah itu memang seorang jenderal itu seperti itu, mampu membaca peluang, potensi. Jadi saya sangat sepakat dengan Bapak tadi bahwa berbicara politik itu berbicara momentum. Orang bisa berubah, hitungan detik pun ada. Dan itu ada dalam politik. Dan bahkan netizen tadi mengingatkan Pak Ganjar, ya jangan bangga dulu ketika pernyataan Anda, statement Anda keluarkan karena disorakin dan diberi tepuk tangan, Anda sudah bangga. Ya, karena hidup kita masih panjang dan akan berkaitan dengan mereka ini. Kalaupun ke depan masih dalam perjalanan, kita akan ada hubungan dengan mereka. Jadi diingatkan agar jangan bangga ketika statement apa yang kita sampaikan diberi tepuk tangan. Belum tentu apa yang disorakin, diberi tepuk tangan itu bisa memberi nilai positif untuk kita. Dan ingat, tepuk tangan tidak selamanya itu memberikan sesuatu yang positif. Banyak nyamuk mati juga karena tepuk tangan. Benar tidak? Menjelaskan kenapa kemudian serangan-serangan ini akan semakin meningkat ke depan. Gitu. Kita nggak usah ngomong survei lingkaran yang angkanya sudah 50 ya. Kita lihat saja tren survei indikator misalnya, atau poll tracking misalnya, atau LSI Jayadi Hanan misalnya, atau Polling Institute. Saya lihat data-datanya itu kan memang semuanya masih tren, gitu, masih terus naik. Belum ketemu resistennya, kan begitu kan. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud itu masih turun. Gitu. Nah, itu membuat kemudian potensi sekali putaran itu semakin nyata. Saya pribadi waktu surveinya waktu surveinya teman-teman itu masih di angka 45 ya. Ya intinya saya ngeliat tren itu naik, tingkat kepercayaan atau level of confidence saya terhadap sekali putaran ketika saya menggagas sekali putaran itu adalah 70%. 30%-nya lagi adalah 2 putaran. Tapi begitu muncul surveinya Burhan atau indikator politik naik 48,6, level of confidence saya naik jadi 80%. Gitu. Nah, keluar hasil survei lingkaran sudah 50,7 gitu.
per hari ini level of confidence saya terhadap sekali putaran itu 90%. Gitu. Jadi level of confidence saya semakin meningkat. Nah, tren yang terus meningkat ini tentunya akan menyebabkan makin banyak serangan atau tekanan dari kubu 01 dan terutama menariknya adalah kubu 03 gitu. Karena akan berusaha menggagalkan potensi sekali putaran. Jadi pokoknya batal dulu deh sekali putaran. Kalau sudah sekali putaran gagal, artinya agenda memenangkan Prabowo Gibran itu ya tertunda. Masih ada waktu 3 bulan. Masih ada waktu 3 bulan. Walaupun misalnya mereka ternyata nggak lolos, yang penting ya lu gagal dulu deh gitu. Tapi kalau gua nggak dapat, nah, ya kita berdua nggak dapat kira-kira begitu. Bisa tapi jadi kan di sisi lain seperti yang juga dikatakan, seperti yang Mr. Q pernah katakan dan saya kira juga beberapa orang lain mengatakan bahwa strategi ofensif itu justru membuat suara Ganjar Mahfud makin drop karena limpahannya itu bukan ke mereka, tetapi ke Anies kan, gitu loh. Jadi gimana? Jadi maksudnya kok malah terus kemudian kan mereka mencoba untuk merestore, merevisi strateginya kan, terus baik-baikin Pak Jokowi lagi. Tapi sekarang ofensif lagi. Itu gimana jelasinnya? Iya, saya udah pernah bilang karena ini pasangan nggak punya konsep yang jelas mengenai strategi pemenangannya, kurang pemahaman terhadap situasi dan kondisi elektorat pada hari ini, logika elektoralnya lemah, sehingga kemudian manuver-manuvernya juga nggak konsisten gitu loh. Manuver-manuvernya itu bersifat impromptu gitu. Kalau musiknya sih nggak apa-apa, tapi kalau kita bicara elektoral ini kan harus jelas dulu teori dasarnya itu apa gitu. Bisa juga kesalahan membaca situasi dan kondisi. Seperti saya bilang bahwa ya mungkin mereka menggunakan cara berpikir yang sudah konvensional atau sudah lama bahwa pertarungan pilpres itu adalah pertarungan antara popularitas masing-masing calon. Ditambah dengan keyakinan misalnya bahwa kita punya kolam suara yang sangat kokoh, kita punya mesin politik yang sangat kokoh. Nah 2024 saya udah pernah jelaskan, agak berbeda. Karena kali ini pola suara itu pertama-tama bukan ditentukan oleh capres itu sendiri yang 3 orang itu, tapi melainkan oleh Pak Jokowi yang notabene petahana yang menciptakan 2 jenis kolam suara, ya kolam yang puas dan kolam yang tidak puas gitu. Nah tapi bisa juga nomor 2 karena ini disebabkan oleh emosi, kurang mampu membaca situasi dan kondisi. Kalau kita lihat video-video yang ke belakang itu kan misalnya Adian Napitupulu dengan yakin mengatakan saya yakin bahwa Pak Jokowi pasti dengan Ganjar. Bahkan waktu itu Adian mengatakan, presiden kan boleh kampanye, nanti dia kampanye buat Ganjar. Jadi kalau hari ini ada orang PDI yang mengatakan nggak boleh kampanye, itu Adian dulu mengatakan presiden boleh kampanye, dan Adian benar. Presiden boleh kampanye dan pasti untuk Ganjar gitu. Waktu itu Adiannya bilang gitu. Mas Hasto juga pernah bilang, presiden akan cawe-cawe untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ya, tapi calonnya Ganjar gitu. They don't see it coming, kira-kira begitu bahasa Sundanya kan, they don't see it coming gitu. Mereka nggak menduga gitu loh. Dan itu adalah tentu saja suatu kenaifan politik kalau menurut saya. Jadi bisa jadi sangat mungkin reaksi-reaksi yang muncul ini adalah reaksi yang bersifat emosional gitu loh. Jadi ini reaksi marah yang kemudian menjadi atau mewujud dalam bentuk suatu realitas politik atau langkah-langkah politik. Harusnya langkah politik elektoral itu produk dari pemikiran kepala dingin. Kalau saya nih misalnya bisa mundur ke belakang dan menjadi bagian dari dan bisa mengadvise lah tim Prabowo, Ganjar dan Mahfud, saya akan mengatakan bahwa kita tetap dukung pemerintahan Pak Jokowi. Kita bersaing saja dengan Prabowo Gibran. Walaupun Gibran itu anaknya Pak Jokowi, kita akan mengatakan bahwa kita lah yang paling Jokowi. Dengan cara apa? Mendukung semua program-program Pak Jokowi. Nah, tapi kan yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan Mas Ganjar kan enggak, banyak nyerangnya. Jadi oposisi lagi. Dan itu yang menyebabkan awal-awal enggak begitu. Awal-awal justru mengasosiasikan Ganjar dengan Jokowi gitu ya, awal-awal. Sebelum penetapan calon kan. Jadi menurut Mr. Q harusnya konsisten pakai itu aja gitu. Baik sahabat sekalian, kita sudah saksikan bagaimana diskusi yang disampaikan oleh Bung Muhammad Kodari, bahwa sesungguhnya menurut perhitungannya, analisanya, kemungkinan besar satu putaran itu 90%. Walaupun mungkin dari lembaga survei lain menempatkan 70-30, tetapi Bung Kodari sungguh yakin dengan 90-10.
90% itu satu putaran. Dan menurutnya bahwa mungkin ya Ganjar Mahfud itu salah pakai konsultan ya, pakai konsultan untuk survei dan lain sebagainya. Dan menurut apa yang disampaikan Bang Kodari tadi, seperti sudah kita dengar bahwa ya mungkin jauh sebelum itu kubu 03 dalam hal ini PD Perjuangan sangat yakin bahwa Pak Jokowi akan cawe-cawe untuk Ganjar. Namun kenyataannya dalam perjalanan berubah, dan situlah maka berubah semuanya. Bahkan sampai kinerja Jokowi pun tidak diakui lagi. Dan itulah faktor utama juga sebagai penyebab nyungsepnya elektabilitas dari kubu 03. Pak Ganjar tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Maksudnya? Coba kita pastikan. Kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Nah, itu kira-kira bagaimana itu? Disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan ayam sendiri nasibnya. Pak Ganjar, wih, rakyat yang mana yang diperlakukan seperti ayam? Dapat dari mana terminologi itu? Dapat dari mana analisa itu? Memangnya ada bukti yang menunjukkan bahwasannya rakyat diperlakukan seperti ayam? Ada? Hah? Bapak itu hanya manas-manasi rakyat, seolah-olah rakyat diperlakukan tidak baik. Padahal Bapak bilang seperti itu karena Bapak kalah kan? Sudah jelas kalah. Sudahlah Pak, kalau memang kalah jangan manas-manasi rakyat. Pemerintah zaman sekarang ini, zaman Pak Jokowi ini bagus, nggak ada memperlakukan seperti ayam-ayam kata Bapak itu. Memang ayam apa? Hah? Ayam crispy? Hah? Ayam geprek? Atau ayam kapus? Atau ayam ajar? Bapak itu yang ayam ajar itu. Pak, jangan gitulah Pak. Saya sebagai rakyat itu merasa Bapak ini memanas-manasi, ngompor-ngompori ini. Saya sampai emosi sendiri. Karena apa? Karena Bapak yang manas-manasi, saya emosi. Pokoknya semakin melihat kualitas Bapak seperti itu, semakin yakin saya memilih ini. Nomor 2, Prabowo Gibran. Bapak karena sering manas-manasi rakyat, Bapak pasti kalah. Pasti kalah ya. Astagfirullahaladzim. Kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan sendiri nasibnya. Carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui penebangan. Bapak, carbon capture and storage atau CCS itu bukan emisi karbon atau limbah karbon, Pak. Dan CCS ini juga bukan sesuatu yang berasal dari alam terus bisa rusak, itu bukan ya Pak ya. Kayak atmosfer yang bisa rusak karena CO2 atau karbon dioksida akibat penebangan pohon liar, itu bukan begitu konsepnya. Ini kita sama-sama belajar ya Pak, jadi correct me if I'm wrong, biar nggak misinformation. Dan bahkan kalau di bahasa Indonesia kan, carbon capture and storage ini kan artinya penangkapan dan penyimpanan karbon Pak. Sistemnya bisa nangkap dan nyimpen karbon, terus bahkan nanti bisa diolah, diproses untuk akhirnya bisa lebih bermanfaat di kedepannya gitu. Jadi CCS ini bentuknya teknologi, kalau diversusin sama food estate itu rasanya kok kurang nyambung ya Pak ya. Dan tidak kalau kita kembali ke Gibran, waktu tanya soal CCS, ini kan menyangkut ke regulasi kan Pak. Apakah teknologi ini bisa bermanfaat untuk ekonomi atau tidak? Karena kan CCS ini kan bisa mendatangkan investasi untuk kedepannya. Jadi saya rasa kalau dipikir-pikir kayaknya kita butuh anak muda gak sih Pak untuk memimpin Indonesia. Apalagi kalau senior sama junior ini dikolaborasikan gitu kan lebih jos Pak. Kalau junior ada salah bisa diingatkan senior, kalau senior ada salah juga bisa diingatkan junior. Jadi sama-sama belajar gitu loh Pak. Saling melengkapi. Mengingat sekarang kan sudah maju Pak zamannya, dan kita butuh anak muda yang lebih paham tentang teknologi gitu sih Pak menurut saya. Biar nggak ada misinformasi begini gitu loh Pak, maksud saya gitu sih Pak ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau mikir sih enggak sih, cuma ditanyain aja tadi ini ngapain gitu kan, gak lama datang Pak Ganjar gitu, terus diajak makan bareng, diajak makan yuk, diajak makan nggak terbaca kalau mau makan. gimana jam nyuruh
Kebalik. Kelihatan Pak Prabowo-nya. Balik sini. Benar-benar baik tidak? Benar-benar dari hati tidak? Niatnya mau datang ya bertemu warga, ketemulah relawan Prabowo, diajak foto lagi. Oke. Inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Pesan damai. Ya, mudah-mudahan jangan hanya di depan kamera saja pesan damai. Lagi menyambut kehadiran saya, membentangkan posternya Pak Prabowo Gibran, saya ajak makan. Teman-teman membawa spanduk Prabowo Gibran itu gimana mas maksudnya mas? Ingin menyuarakan suara. Ingin menyuarakan suara. Kan ini negara demokrasi kan ya. Jadi kita bebas memilih pendapat. Terus nyangka nggak mas respon Pak Ganjar? Nggak nyangka sih, bakal ajak makan bareng. Nyangkanya gimana mas? Ya kira cuma lewat gitu aja, THI mungkin kan. Tadi sempat ada yang mau ngusir kan ya? Dilarang sama Pak Ganjar. Sebenarnya kalau ngusir sih enggak sih, cuma ditanyain aja tadi. Ini ngapain gitu kan? Gak lama datang Pak Ganjar gitu. Terus diajak makan bareng. Terus gimana mas rasanya kalau udah justru malah diajak makan bareng gitu? Sempat ngobrol juga. Kaget sih. Kagetnya gimana mas? Ya nggak nyangka, heran. Kok malah diajak makan. Emang pikirannya awalnya gimana? Ya mungkin nggak tahu sih. Mas terus ketemu Pak Ganjar, tadi ngobrol gimana sih orangnya Pak Ganjar ini? Oh, orangnya asik ya, ngobrolnya asik banget, pokoknya lancar ngobrol. Tadi ngobrolin apa aja mas? Ngobrolin apa aja? Hah? Ngobrolin apa aja tadi? Nanya-nanya aja sih, nanya-nanya saya gimana. Sempat ya? Tadi apa yang ingin disuarakan sebetulnya mas dengan membentangkan spanduk itu, apa yang ingin disuarakan? Ya menyuarakan pilihan saya saja. Oh. Terus setelah ketemu ngobrol diajak makan dengan keluarga seperti itu, berpikir untuk pindah ke 03 ya mas? Tetap aja. Jangan takut, pilih nomor berapa? 2. Pilih nomor berapa? 2. Pilih nomor berapa? 2. Ini baru rakyatnya Indonesia yang gak takut menunjukkan kebenaran. Buat apa Bu takut menunjukkan kebenaran? Saya ini tidak takut. Saya sudah merasa benar pilih nomor 2. Karena nomor 2. Apa? Kalau pilih nomor 3, selalu fitnah, selalu nyerang, selalu jelek-jelekin lawan. Mungkin karena sudah mau kalah ya. Jadi ya seperti itulah, teriak-teriak. Jangan takut, pilih nomor 2. Sulit nomor 2 ya. Menang. Sakit kalau kalah. Ampun Bu Tuhan. Ini kalau masuk angin gimana ini? Kalian nggak takut hujan? Berantem pusat kampanye Ganjar. Kira-kira apa yang terjadi? Juga nggak takut ah? Kalau nanti ditekan-tekan takut ya? Berani nggak? Nah kalau ditekan gimana? Gimana? Oh ya. Ayo tenang. Yang di depan itu tenang. Ayo tenang semuanya. Udah tenang. Ayo. Nggak boleh berantem terus ini. Nggak boleh ribut. Wah. Ayo diamankan, nggak boleh ribut. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah menyaksikan bersama video yang direaksi terkait dengan pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Pak Ganjar bahwa ketiga mantan anggota TNI atau Jenderal Purnawirawan TNI, Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto dan juga Agung Gumelar dikatakannya sebagai jenderal yang mencela-mencela karena di tahun-tahun sebelumnya atau di Pilpres sebelumnya mereka pernah mengatakan bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM, tetapi justru pada Pilpres kali ini mereka balik mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Hal itu mengundang ya Pak Ganjar harus memberikan statement seperti itu.
Namun tadi juga sudah digambarkan oleh para netizen dengan mereview kembali bahwa ya seburuk apapun Pak Prabowo pernah diajak gandeng dengan Mega untuk maju dalam Pilpres kala itu. Jika Pak Prabowo itu pelanggar HAM, mengapa PD Perjuangan mau menyandingkannya dengan ketumnya Ibu Megawati Soekarno Putri? Jadi kalau berbicara mencela-mencela 3 menteri saat ini, itu mungkin sudah terlalu jauh. Karena jauh sebelum itu, terlebih dahulu Pak Ganjar selaku tim kampanye, selaku orang berada di kubu PD Perjuangan dan partainya, pernah menempatkan Prabowo sebagai cawapresnya Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau memang Pak Prabowo pelanggar HAM, berarti secara tidak langsung PD Perjuangan juga mengakui ya bahwa Pak Prabowo itu bukan pelanggar HAM. Kalau benar pelanggar HAM, tentu tidak mungkin diajak menjadi cawapresnya Megawati saat itu. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kepada para sahabat yang ingin berkomentar, silakan berkomentar, tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga ya kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberi dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini saudara sekalian tetap mengikutinya dari waktu ke waktu. Dan ingat, subscribe itu gratis. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.